A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana atina ilman wa fahman wa alhimna bis-salihin wa la taj'alna jahlan wa lisanan. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bi sadrina wa asri' bihi fahmana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa asluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azil uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylatin. Wa qawluhu lil a'rabi khamsu salawatin fil yawmi wal laylati. Wa li Mu'adzin lima ba'asahu ilal yamani akhbirhum anna Allah ta'ala qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Rawaha syaikhani wa ghairuhuma ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bermula dalilnya 5 salat. Qauluhu itu sabdanya Nabi, itu perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya Nabi? Faradallah, mewajibkan oleh Allah, ala ummati, di atas umatku, lailatal isra, pada malam isra, khamsina salatan, akan 50. Apa ianya 50 salat? Falam, gimana baca? Azil pu azul baca? Azal. Azala. Falam azal uraji'uhu, kan azilu, aku, maka tidak aku hilang, berarti senantiasa. Azilu nazilu, azala yazilu, yazilani yaziluna, tazilu tazilani, yazilna tazilu tazilani, taziluna tazilina tazilani, tazilna azilu, kan? Berarti falam azil macam tadi. Maka tidak aku hilang. Mana maka tidak aku hilang? Maka senantiasa. Uraji'uhu, aku kembali akannya Allah. Wa as'aluhu, dan aku minta akannya Allah. Takhfifa, akan meringankan. Hatta ja'alaha, sehingga menjadikan ianya Allah akannya 50 salat. Khamsan fi kulli yaumin wa lailatin, akan 5 salat pada tiap-tiap hari dan malam. Pada tiap-tiap hari dan malam. Jadi mengenai tentang pembicaraan malamnya, nyo mateng na kaitan dengan ada malam Rabu yang kau likut, iaitu pengajian mengenai tentang masalah salat. Jadi al-maktubatu khamsun, salat yang diwajibkan itu ada 5 salat dalam sehari semalam, yang mana 5 salat itu merupakan sesuatu yang diketahuikan, bisa dipahami, bisa dimaklumi, bisa diketahui dengan secara mudah di dalam agama. Bisa diketahui dengan secara mudah dalam agama, tanpa perlu memikirkan ataupun memperdalam dalil. Makanya mengenai tentang masalah salat, barang siapa yang mengingkari salat itu tidak wajib, maka orang itu dihukumi murtad, dihukumi kepada kafir. Jadi makna kama huwa maklum, itulah kaunuha khamsan. Jadi
salat dalam sehari semalam 5 waktu, itu bisa diketahuikan, bisa kita tahu di dalam agama kita dengan secara mudah. Makna dengan secara mudah adalah dengan daruri, bukan dengan nazari. Makna daruri, ma la yahtaju bitta'amuli. Sesuatu yang tidak membutuhkan kepada berpikir. Ma la yahtaju ila ta'ammul. Barang yang tidak membutuhkan kepada memikirkan. Makanya mengenai tentang masalah kewajiban salat, dan salat itu 5 waktu, ini salat 5 kali dalam sehari semalam, ini merupakan perkara yang bisa diketahuikan di dalam agama kita secara mudah. Makanya kalau bisa diketahui secara dalam agama secara mudah, maka tidak boleh bagi kita mengingkarinya, sehingga bisa menyebabkan kepada kafir bila mengingkarnya. Adapun dalil mengenai tentang 5 salat yang diwajibkan oleh Allah, dalilnya adalah sabda Nabi. Berarti ada dalil yang menunjuki kepada salat yang diwajibkan dalam sehari semalam itu 5 waktu. Apa dalilnya? Kata Rasulullah, faradallahu ala ummati lailatal isra' 50 salatan. Allah Ta'ala mewajibkan kepada umatku pada malam Isra' 50 salat. Jadi Allah mewajibkan pada malam Isra' kepada umatku, kata Rasulullah, iaitu 50 salat. Itu pertama sekali. Falam adil urajauhu, maka senantiasalah aku itu selalu kembali kepada Allah. Aku kembali kepada Allah. Wa as'aluhu takhfif, dan aku minta pada Allah agar Allah meringankan. Jadi makanya salah satu pengorbanan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, iaitu meminta keringanan mengenai tentang masalah salat, yang mana pada dasarnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad 50 salat dalam sehari semalam. Tetapi karena Rasulullah khawatir umatnya lemah, tidak mampu mengerjakan 50 salat, maka Rasulullah senantiasa selalu meminta untuk dikurangi. Maka kembali kepada Allah lalu meminta untuk diringankan. Hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Sehingga Rasulullah SAW naik beberapa kali dan turun, sehingga Allah Ta'ala menjadikan salat yang 50 tadi menjadi 5 salat dalam sehari semalam. Makanya Rasulullah turun kemudian naik lagi, berarti jumlahnya sebanyak 9 kali. Berarti satu kali ketika Allah mewajibkan salat 50, kemudian Rasulullah turun dan kembali lagi kepada Allah meminta kurang lagi. Berarti sekali minta kurang, maka Allah mengurangi 5. Lalu meminta kurang lagi, dikurangi 5. Lalu meminta kurang lagi, dikurangi 5. Sehingga 9 kali berarti Rasulullah kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Maka tinggallah salat yang wajib pada kita hari ini, itulah 5 kali. Lalu kenapa Rasulullah kembali kepada Allah dan meminta kurang? Ini juga atas saran daripada Nabi Musa alaihissalam, bukan saran daripada Nabi Ibrahim. Berarti saran daripada Nabi Musa. Makanya ini salah satu pengorbanan Rasulullah. Walaupun hari ini yang diwajibkan salat bagi kita umat Nabi Muhammad hanya 5 kali salat dalam sehari semalam, tetapi pahalanya bila kita mahu untuk melakukannya sama seperti permulaan diwajibkan, iaitu 50 salat. Sama pahalanya. Makanya urutan daripada pahala dalam melakukan salat adalah wa afdalus salawat Jum'ah. Sebaik-baik salat itu salat Jumaat. Ini tingkatan yang paling banyak pahala. Yang pertama yang paling banyak pahala dalam melakukan salat adalah salat Jumaat. Summa asruha, kemudian salat asar pada hari Jumaat. Summa asru ghairiha, kemudian salat asar pada bukan hari Jumaat. Summa sabhuha, kemudian salat subuh pada hari Jumaat. Summa subhu ghairiha,
kemudian salat subuh pada selainnya hari Jumaat. Sumal Isya, kemudian salat Isya. Sumal Zuhur, kemudian salat Zuhur. Sumal Maghrib, kemudian salat Maghrib. Maka pada di sini inilah urutan mengenai tentang kelebihan ataupun banyaknya pahala. Wa fadlul jama'ati tabi'an li fadli salah, dan bermula kelebihan berjamaah tabi'an li fadli salah, itu mengikuti bagi kelebihan salah. Kama qalahul Ubadi, sebagaimana barang yang telah berkata akannya barang oleh Ubadi. Jadi mengenai tentang yang manakah jamaah yang paling banyak diberikan pahala, salat manakah jamaah yang paling banyak diberikan pahala, maka ini mengikut bagi kelebihan salat. Berarti yang pertama, tingkatan yang pertama adalah salat Jumaat. Maka berjamaah walaupun menjadi kewajiban ataupun menjadi syarat pada salat Jumaat dilakukan secara berjamaah, maka pahalanya juga seperti itu. Berarti yang paling banyak pahala dalam melakukan salat berjamaah adalah salat Jumaat. Kemudian diiringi dengan salat asar pada hari Jumaat, kemudian asar pada selain hari Jumaat, dan seterusnya sebagaimana urutan yang telah kita sebutkan. Lakin alladhi naqalahu Syekhuna Ramli wa ghairuh, akan tetapi bermula alladhi yang memindahkan akannya oleh Syekhuna Ramli dan oleh selainnya Syekhuna Ramli, anna jama'atul asl Jum'ah wa ghairiha dan selainnya Jum'ah sawaun itu sama. Akan tetapi ada nukilan daripada nukilan Syekhuna Ramli dan juga selainnya Syekhuna Ramli yang bahwasanya pahala berjamaah pada asar Jumaat dan juga pahala jamaah pada asar yang bukan hari Jumaat, maka pahalanya sama, tingkatan kelebihan ataupun banyaknya pahala sama. Akan tetapi yang terjadi pada hari ini, asar hari Jumaat lah bagi kita yang terkadang tidak melakukan salat berjamaah. Padahal salat asar pada hari Jumaat dengan salat asar pada bukan hari Jumaat yang dilakukan berjamaah, maka pahalanya sama. Tapi kena berdoa kan? Pak salat asar kena berdoa tu jamaah. Pakon karena kata bilik kan kalale sehingga harus li tajamaah. Cuma alhamdulillah liah terpegah haba baru saat nyo kaitin dua orangnya kata nama ni le. Kan? Musiga minggu kadang kan? Tik payah tak perbaharui lah. Ya benar. Kalau ada orang bika baru. Ya kan? Ada urung bika baru kan? Gara-gara ada peraturan. Ya. Kan? Wa annaha muakhiratun anil jama'atil isya, dan bahwa sesungguhnya jamaah asar Jumaat dan selainnya jamaah asar Jumaat itu yang ditakhirkan daripada jamaah isya. Wasatati dan selagi datang ia. Jadi rupanya jamaah isya yang paling lebih jamaah, yang paling lebih pahala menurut nukilan Syekhuna Ramli tertakhir. Berarti yang tingkatan yang pertama adalah jamaah isya. Kan? Kan belum? Kan. Jadi itulah dalil mengenai tentang kewajiban salat dalam sehari semalam 5 waktu. Jadi pada dasarnya sangat banyak, 50 salat. 50 salat itu bagaimana cara melakukannya? Maka oleh Tunku Qalyubi menjelaskan lakin ghairu hadzal khamsi lam tu'lam kaifiyatu, akan tetapi selain daripada 5 salat yang sudah kita tahu hari ini, yaitu 45 solat lagi, itu tidak diketahui bagaimana caranya, tidak ada kaifiat. Tidak tahu bagaimana caranya karena tidak dijelaskan juga. Kah belum? Begitu juga wala kamiyah. Jadi mengenai tentang jumlahnya juga tidak tahu. Maksud tidak tahu jumlahnya dalam satu salat itu berapa rakaat, itu juga tidak tahu, tidak dijelaskan.
Makanya inilah hikmah dan kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad. Yang dulunya salat subuh hanya salat Nabi Adam. Nabi Adam yang melakukan salat subuh. Jadi Nabi yang lain hanya satu salat saja. Salat subuh itulah merupakan salat Nabi Adam. Salat zuhur merupakan salat Nabi Daud. Salat asar merupakan salat Nabi Sulaiman. Salat maghrib merupakan salat Nabi Yaqub. Kemudian salat isya merupakan salat Nabi Yunus. Maka pada Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad dikumpulkanlah menjadi 5. Yang kesemuanya yang terdapat pada Nabi-Nabi yang lain, maka semuanya berkumpul di sini, di syariat Nabi Muhammad. Ini merupakan salah satu kelebihan. Yang mana bila seseorang dia itu dalam sehari semalam melakukan salat tanpa meninggalkannya sesuai dengan syarat dan rukun, ketentuan dalam agama, tidak melakukan segala satu yang membatalkan salat, maka diumpamakan salat itu seperti seseorang yang rumahnya berada di tepi sungai, pintunya ketika dia buka pintu langsung mandi. Berarti dalam sehari semalam dia 5 kali mandi. Sudah barang tentu tidak ada namanya kotoran pada tubuhnya. Begitulah orang yang melakukan salat sehari semalam 5 waktu, maka tidak ada lagi dosa yang ada pada tubuhnya. Gugur semua ketika dia itu melakukan salat. Makanya sudah sesuailah dengan hikmah yang dijelaskan oleh sebahagian para ulama, yang mana salat itu 17 rakaat. Jumlah rakaat salat daripada 5 waktu salat adalah 17 rakaat, yang mana kebiasaan kita terjaga adalah 17 jam. Sehingga 17 rakaat ini menutupi kesalahan kita dalam keadaan terjaga. Sudah barang tentu yang dihitungkan dosa adalah di saat kita melakukannya dalam keadaan tersadar ataupun terbangun daripada tidur. Makanya pebut semayang baik tinggal-tinggal. Mengena tinggal semayang qadha. Seandainya ada salat yang sudah kita tinggalkan, baik kemarin maupun tahun-tahun yang lalu, maka tunaikanlah, qadhakanlah hari ini, iaitu sedikit demi sedikit. Iban. Ya, jadi solat yang awal tinggalkan, tengok hal depu yang bawa solat tersebut berarti wajib qada, dan tengok berarti masanya baru penghuni abud dan hana ilmi elong. Yang solat tersebut wajib qada secara fur ataukah hana fur. Ya. Berarti punya tegeri lagi yang persoalan tergantung katanya orang karena ilmu pun hana. Maka di saat awal kita tinggal, kita secara sengaja ada tinggalkan tanpa adanya keudhuran, berarti orangnya di saat ada depu maka wajib qada secara fur. Makanya oleh para ulama, kita itu tidak boleh menggunakan seluruh waktu kita melainkan untuk dipakai untuk mengqadhakan salat yang tinggal. Maka mempergunakan waktu untuk hal yang lain selain daripada digunakan untuk mengqadhakan salat yang tinggal, maka hukumnya haram. Termasuk menggunakan waktu untuk melakukan perbuatan sunnah. Ini juga haram. Bukan perbuatan sunnahnya yang haram, tapi memakaikan waktu. Maka yang boleh, seandainya kita dulunya bertahun-tahun meninggalkan salat. Misalnya 5 tahun belakangan kita meninggalkan salat selama 5 tahun. Maka hari ini kita sudah sadar, kita ingin taubat, maka qadhakanlah salat itu selalu, iaitu dengan mempergunakan seluruh waktu kita selain daripada melakukan kewajiban hari ini dan selain daripada memenuhi hajat kita, makan, minum, berak dan lain sebagainya, ataupun mencari nafkah kepada isteri, maka selain itu pergunakan waktu seluruhnya untuk mengqadhakan salat. Seandainya tidak digunakan waktu itu untuk mengqadhakan salat, maka semuanya berdosa. Intinya, misalnya kita duduk di warung kopi, duduk bicara-bicara santai, yang kita pakaikan waktu kita untuk duduk-duduk, maka ini hukumnya dosa. Bukan duduknya dosa, tetapi memakai waktu sama dengan dosa juga duduknya. Memakai waktu untuk duduk. Kenapa? Karena ada kewajiban salat yang kita tinggalkan. Makanya salah satu ibadah yang paling istimewa, yang melebihi daripada ibadah yang lain dan merupakan penghulu ibadah adalah salat. Jadi makanya hana kong kali kong menyebab semayang. Hana istilah berarti menyebab semayang. Nyo naturah pray semayang hana. Sesakit apapun kita, selama masih nyawa di kandung badan, kita itu tidak gelap, wajib melakukan salat. Wajib melakukan salat. Apakah
kaki kita terputus, apakah badan kita terputus, tapi kita masih sadar, masih normal, berarti masih punya nyawa dan kita itu tidak gila, maka wajib melakukan salat. Bagaimana dia melakukan salat? Ya kaifa amkana, bagaimana mungkin? Bagaimana yang bisa dia lakukan? Maka begitulah dia lakukan salat. Kan? Kemudian ada juga dalilnya, dalil kewajiban melakukan salat itu 5 kali dalam sehari semalam adalah dalilnya perkataannya Nabi bagi A'rabi. A'rabi ini adalah orang Arab Badui. Jadi kalau misalnya orang Arab ini biasanya di Madinah tinggalnya, di kota. Tapi kalau A'rabi ini orang Arab Badui, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Jadi pernah Rasulullah mengatakan bagi orang Badui, orang yang tinggal di pedalaman, khamsu salawatin fil yaumil wal lailah. 5 salat pada hari dan malam. Bermula 5 salat itu sabit pada hari dan malam. Wali Mu'ad 5 ba'asahu ilal Yaman. Dan bermula dalilnya salat 5 waktu itu katanya Nabi bagi Mu'ad. Manakala lama ba'asahu ilal Yaman, manakala mengutuskan ianya Nabi akannya Mu'ad ilal Yaman kepada Yaman, kepada negeri Yaman. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad ketika diutuskan kepada negeri Yaman? Akhbirhum, beritahu olehmu, hai Mu'ad, akan mereka itu orang Yaman, annallaha ta'ala akan bawa sesungguhnya Allah Ta'ala qad farada alaihim, sungguh telah mewajibkan ianya Allah alaihim di atas mereka itu khamsa salawatin, akan 5 salat fi kulli yaumin wa lailah, pada tiap-tiap hari dan malam. Rawahu Syaikhani wa ghairuhuma, telah meriwayatkan akannya hadis oleh 2 syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dan oleh selain keduanya. Makanya dalil kewajiban salat termasuk yaitu perintah Rasulullah kepada Mu'ad ketika diutuskan kepada negeri Yaman. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai Mu'ad, sampaikan kepada mereka ahli Yaman yang bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan bagi mereka itu untuk melakukan salat dalam sehari semalam. Itulah 5 waktu. 5 waktu. Berarti dalil hadis sudah ada 3. Dalil ayat ladadhat. Punya dalam Mughni, punya dalil ayat wal aslu fiha qabla ijma' al ayatun. Dan bermula dalil padanya salat sebelum ijma' para ulama itu beberapa ayat. Jadi hari ini kalau ada orang yang tanya apa dalilnya diwajibkan melakukan salat 5 waktu, ijma' para ulama, sepakat para ulama, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sebelum ijma' adakah dalil? Ada. Mana dalilnya? Ada beberapa ayat, sangat banyak. Seperti firman-Nya Allah Taala, wa aqimus shalah. Kata Allah, aqimus shalah, jadikan olehmu akan salat. Apa maknanya? Hafizu 'alaiha daiman biikmalil wajibah wa sunnaniha. Pelihara olehmu 'alaiha di atasnya salat, daiman hal keadaan berkekalan, biikmalil wajibatiha dengan menyempurnakan segala kewajibannya salat dan sunnah-sunnahnya salat. Maka makna ayat aqimus shalah maknanya adalah jagalah salat, yaitu dengan mengerjakan seluruh rukun-rukun yang ada dalam salat, kewajiban-kewajiban yang ada dalam salat dan sunnah-sunnahnya. Dan juga dalam ayat yang lain, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ada ia di atas orang yang beriman, kitaban mauquta, akan kewajiban yang diwaktukan. Mana kitaban? Muhattaman. Makna mauqutan? Muwaqqatan. Berarti diperintahkan untuk orang yang beriman dan dia itu menjadi kewajiban yang berwaktu. Makanya salat itu punya waktu. Salah satu sebab wajib melakukan salat itulah masuk waktu. Kalau lingkungan matebah bawa akimu iubara sunat termasuk bagian daripada tafsir lafaz wa akimu.
Menyatakanlah menan. Ya, berarti artikan aqimus solah, dirikan olehmu akan solah. Berarti lakukan solat secara sempurna. Cuman munyo seandainya nak terpebut semayang, berarti walaupun hana sempurna telah meninggalkan sunnah, berarti hana dapat mencederakan salat cik. Maksudnya hana sampai kepada hansah semayang. Cuma yang perintahkan oleh Allah aqimus solah, maknanya lakukan solat dengan secara sempurna. Jangan tergopoh-gopoh, iaitu lakukanlah semua kewajiban dan sunnahnya. Lagi yang perintah. Makanya menyoroyong kadang kada balik kadang-kadang. Tu kada balik. Kadang-kadang mengkarat. Kan waktu sembahyang tidur kok berat mengkarat. Kan waktu rame-rame hendak mengkarat. Berarti nya mencampur ibadah dengan ria menyemenan. Berarti syirik kecil. Nyankah? Cikalan. Jadi intinya pada pertama kali Allah mewajibkan salat kepada kita umat Nabi Muhammad 50 salat. Kemudian Rasulullah meminta kurang kepada Allah sehingga meminta 9 kali. Maka Allah kurangi setiap 1 kali dikurangi 5. Maka tinggallah 5 salat. Itu berkat daripada perjuangan Rasulullah. Berkat daripada perjuangan Rasulullah. Dalilnya mana? Kerana dalilnya mana? Bi dalili khabar Arabi. Bi dalili khabar Arabi mafrudatun. Khabar Arabi di luar. 5 salat dalam sehari semalam. Dan dengan dalil khabar Mu'ad ketika Nabi memerintahkan Mu'ad. Ini yang penting. Wa wujubuha ainan, dan bermula wajibnya salat 5 waktu. Dan bermula wajibnya salat 5 waktu ainan, nisbah wajib ain, la majalul aqli fi, itu tidak jenis keluasan bagi akal fihi padanya kewajiban. Itu tidak jenis keluasan bagi akal fihi padanya kewajiban. Jadi intinya wajib untuk melakukan salat 5 waktu ini bukan wajibnya secara universal. Berarti boleh dilakukan oleh sebahagian terlepas untuk yang lain. Akan tetapi wajibnya personality, iaitu perorangan. Ini namanya wajib in ataupun fardu in, bukan fardu kifayah. Makanya sembahyang sudah semalam 5 waktu per urang ku wajib pebut. Hajat you wakilah bagop. Baik narjana. Baik narjana ke nah sembahyang dalung tak? Sembahyang long ke? Apa pun sembahyang long tak? Hajat. Hana surah pakon. Karena wajibnya wajib aini, perorangan wajib. Perorangan wajib secara pribadi. Dan kewajiban yang aininya itulah salat yang menjadi kewajiban yang aini, yang fardhu ain, nyo tidak ada keluasan bagi akal padanya. Nyo baik ada yang pakon menan hana kong kali kong. Baik tu ya fikir malu eu sembahyang kerok pupah gak eu sembahyang hana pak fikir menan. Tidak ada keluasan. Berarti Allah memudahkan kita untuk melakukan salat dalam sehari semalam 5 waktu. Apakah kita punya jabatan, kita orang kaya, kita orang miskin, kita orang sakit, kita orang sehat, kita orang besar, orang sudah tua ataupun masih muda, sama saja. Tidak ada keluasan bagi akal. Oh, saya sudah tua, enggak wajib salat. Tidak, tetap wajib melakukan salat. Bagaimana dilakukan? Ya tergantung bagaimana keadaan kita. Kalau keadaan kita itu mampu, maka lakukanlah secara sempurna. Kalau tidak mampu, maka ada keringanan dalam agama. Wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesukaran, kesulitan. Masya Allah, tabarakallah. Wa huwa muwasi'un fi jami'i waqtiha, dan bermula dianya kewajiban itu yang meluasi pada sekalian waktunya salat. Dan bermula dianya kewajiban itu yang meluasi pada sekalian waktunya salat. Jadi untuk mengenai tentang kewajiban salat ini semuanya wajib melakukan salat. Tidak boleh diwakilkan orang lain. Walaupun dia itu anak buah kita suruh salat kita, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali yang ada bila seseorang yang sudah meninggal, ayah sudah meninggal, maka kita sebagai seorang anak, maka anak menggantikan solat ayah yang sudah meninggal, yang ayah tidak bisa melakukannya lagi, ini baru boleh mengqadakan solat ayah. Tetapi kalau misalnya ayah masih hidup, kita sebagai anak tetap tidak boleh untuk melakukan salat untuk ayah. Akan tetapi
mengenai tentang masalah waktunya salat itu muasa. Apa makna luas? Dalam artian tidak mesti ketika kita itu masuk waktunya salat langsung salat. Bagaimana juga salat itu punya waktu, punya awal waktu, punya pertengahan waktu dan punya akhir waktu. Makanya ketika masuk waktu salat, maka disitulah kita berkewajiban untuk melakukan salat. Namun bila tidak kita kerjakan di awal waktu juga tidak apa-apa. Intinya hilang fadilah ataupun kelebihan mengerjakan salat di awal waktu. Walaupun kita kerjakan salat di akhir waktu itu berdosa. Intinya masih dihitungkan kepada salat kita adalah salat tunai, bukan qada. Makanya mengenai tentang waktu sembahyang, muasa. Berarti meluasi waktu sembahyang. Berarti ubin batasan. Batasan. Ya, batasan. Lakin yajib fi awwalihi al-'azmu 'ala al-fi'li. Ini perlu digarisbawahi agar tidak dosa. Akan tetapi wajib pada awalnya waktu oleh apa wajib? Al-'azmu 'ala al-fi'li, oleh bercita-cita di atas bercita-cita di atas mengerjakan salat au syuru' fi, ataupun bercita-cita oleh masuk padanya waktu. Wajib pada awalnya waktu oleh bercita-cita di atas memperbuat ataupun bercita-cita di atas masuk padanya waktu. Jadi makanya sekarang sudah masuk waktunya Aisyah, tapi kita tidak melakukan salat Isya, belum melakukan salat Isya. Apakah kita berdosa? Tidak. Kenapa tidak? Karena waktu salat itu luas. Boleh kita kerjakan salat, yang penting dalam waktunya. Cuma kalau kita tidak kerjakan salat berarti pada awal waktu, maka tidak mendapat kelebihan berarti mengerjakan salat di awal waktu. Yang namun menjadi kewajiban bagi kita ketika masuk waktu salat, maka kita itu bercita-cita, menginginkan kita akan melakukan salat walaupun tidak kerjakan, kita kerjakan saat itu. Berarti mesti di saat masuk waktu salat, begitu azan salat Isya tadi, maka kita berniat dalam hati kita akan melakukan salat nantinya di dalam waktu salat. Kapan? Pokoknya di dalam waktu. Ini wajib hukumnya. Wajib. Ataupun kita bercita-cita untuk masuk dalam waktu salat. Walaupun kita belum kerjakan. Wala yaghni an hadzal azmi dhuhuru hal syakhsi. Dan tidak terkaya daripada ini cita-cita oleh nampak hal seseorang. Allah yakhruju, akan bahwasanya seorang tidak keluar ia seorang akan salat, tidak mengeluarkan ia seorang akan salat daripada waktunya. Walaupun demikian kita bercita-cita untuk melakukan salat, maka tidak terkaya. Apa makna tidak terkaya? Mesti bagi kita itu, keadaan kita itu mesti tidak mengeluarkan salat daripada waktunya. Jadi bercita-cita kita baik sampai cita-cita ulung sembahyang panjang entu. Watai kat subuh nyanjut. Jadi cita-cita ini tetap macam dalam watai. Makanya begitu masuk waktu salat, agar kita itu tidak berdosa karena sudah masuk waktunya salat, maka dalam hati kita bercita-cita kita akan mengerjakan salat sebentar lagi di dalam waktu salat, bukan nanti di ketika masuk waktu salat yang lain. Maka ini hukumnya wajib. Kalau tidak ada seperti itu, maka hukumnya dosa. Wala azmul am inda awali taklif, dan tidak terkayalah cita-cita yang umum di ketika awal-awal taklif ala ityani bi kulli wajib fi waqti, di atas mendatangkan dengan tiap-tiap yang wajib pada waktunya. Jadi tidak terkaya untuk cita-cita kita yang umum. Ketika masuk waktu balik, maka kita bercita-cita ingin untuk melakukan setiap kewajiban pada waktunya. Apakah ini sudah termasuk kepada seluruhnya ketika kita hidup ataupun hanya untuk hari itu saja? Hari itu saja. Berarti kita itu ketika kita balik maka wajib bercita-cita akan melakukan seluruh kewajiban pada waktunya. Makanya cita-cita untuk anak kada ile. Kiban hana temayang ile cita-cita hana cita-cita untuk kada, untuk kada wajib kada, kan cita-cita riwa.
Tidak, kita mau dan maya. Cita-cita yang mana kumpul kadang tu. Justru Pak, wala yaghni an hadal adam, dan tidak terkaya daripada ini cita-cita oleh zahir keadaannya seorang bahwa tidak mengeluarkan ia akan salat daripada waktunya. Intinya hanjutnya. Dia tak bercita-cita ada pubuk sembahyang di luar waktu hanjut. Hanjut. Mesti dalam waktu tidak bercita-cita. Kan? Wa idza mata qabla al-fi'li lam ya'sam, dan apabila mati ia seorang sebelum mengerjakan salat lam ya'sam, niscaya tidak berdosa ia malam yaghlib ala dzanihil maut, selama tidak dikerasi di atas zannya seorang akan kematian. Selama tidak dimenangi di atas sangkaannya seorang akan kematian. Kenapa? Lianna ta'simahu, karena bahwa sungguh dosanya seseorang bi khurujil waqti, dengan keluar waktu, muhaqqaqun, itu yang dipastikan. Jadi ketika masuk waktu salat, walaupun kita tidak segera melakukan salat, maka berkewajiban bagi kita adalah untuk bercita-cita untuk melakukan salat. Bercita-cita untuk melakukan salat dalam waktu. Maka ini wajib hukumnya. Kenapa? Karena seandainya kita mati, dengan adanya cita-cita seperti itu, seandainya kita mati, tidak sempat kita lakukan salat, belum sempat kita melakukan salat, maka tidak berdosa. Dan salat yang kita tinggalkan tadi ketika sudah masuk waktu, maka tidak ditanyakan, tidak dipertanyakan nanti. Kenapa? Karena sudah kita bercita-cita dan waktunya masih lama. Masih punya waktu untuk melakukan salat. Misal, tadi ketika azan Aisyah, ketika azan salat Aisyah, maka kita tidak salat dulu. Sampai sekarang kita belum salat. Kita niatkan dalam hati, kita cita-cita dalam hati, nanti jam 9 saya melakukan salat. Ternyata jam 8:30 kita mati. Jam 8:30 kita mati. Berdosakah kita karena meninggalkan salat sedangkan kita sudah punya waktu untuk melakukan salat tadi, yaitu sudah masuk waktunya? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena ada cita-cita. Tapi seandainya tidak ada cita-cita, begitu masuk waktu salat langsung kita itu tidak lakukan salat, dan juga tidak ada cita-cita dalam hati ingin melakukan salat sebentar lagi, tidak ada. Maka ketika kita meninggal ternyata masih dalam waktu salat, sedangkan waktu salat misalnya sudah berada di pertengahan, maka itu hukumnya berdosa. Kenapa? Karena ada masa, ada waktu yang kita lewati tanpa melakukan salat, sedangkan kita itu sudah berkewajiban melakukan salat. Ini intinya. Makanya ingat, setiap temautan sembahyang benar-benar bercita-cita. Ini contohnya lagi. Menai temautan Syah, hana sembahyang aju. Hana sembahyang aju. Tam tengah tabul lagi mati. Nan kalau nak berkeinginan guna obalon sembahyang tu tengah diplo. Nak berkeinginan latih, muyona menan, maka sembahyang guna kita yang hana sembahyang le pada kata mate, itulah salat Isya, maka itu dimaafkan. Hana kita yang le, hana persoalkan. Hana kira orang yang tinggal sembahyang. Tapi punya seandainya hana cita-cita yang lagi kan, maka di ketika kita mati segala dah pubut sembahyang, maka salat itu dihitungkan kepada salat tertinggal. Sabah sembahyang tinggal pada dosa. Lantas bagaimana maksudnya dengan meringankan sembahyang dalam hadis yang menyebutkan tentang siksa orang yang kan itu termasuk meringankan sembahyang. Meringankan sembahyang itulah mengakhirkan sembahyang. Intinya kita itu melakukan salat di akhir waktu tanpa adanya keudhuran. Maka termasuk. Makanya sangat besar dosa orang. Ini beda-beda. Dosa orang yang melakukan salat di akhir waktu, ini juga dosa. Makanya mengakhirkan salat, melakukan salat di akhir waktu saja berdosa, apalagi meninggalkannya. Tetapi bedanya, kalau kita melakukan salat di akhir waktu, intinya masih dalam waktu, itu dihitungkan kepada salat tunai. Tapi kalau misalnya kita lakukan salat di luar waktu, dihitungkan kepada qadha. Kayak di sini beda ya. Salat qadha dengan salat adat beda. Bedanya di mana? Kita itu ketika melakukan salat pada waktunya, maka mendapatkan pahala, sekaligus itulah pahala mengerjakan dalam waktu. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan salat di luar waktu, itulah qadha namanya, maka hanya mendapatkan, itulah tertunaikan salat yang tertinggal. Itulah kewajiban saja tertunaikan. Pahala tidak dapatkan. Pahala melakukan salat dalam waktu. Mana? Tidak berdosa di sini. Karena bila dia mati sebelum sempat mengerjakan salat, dia meninggalkan salat. Salat yang tertinggal tidak berdosa. Tetapi
perbuatannya sengaja mengakhirkan melakukan salat padahal dia itu tidak ada keudhuran, maka di sini hukumnya berdosa. Berdosa. Makanya orang yang mengakhirkan salat bukan karena suatu keudhuran maka berdosa walaupun dia bercita-cita. Inti daripada bercita-cita ini apa? Untuk berarti kita itu yang pertama itulah menghormati waktu salat. Karena ketika masuk waktu maka disitulah kita melakukan salat. Karena tidak kita kerjakan dulu maka kita bercita-cita. Tapi kalau kita sengaja, selalu kita sengaja seperti itu, maka inilah namanya orang yang meringan-ringankan salat. Jadi wa iza mata qabla al-fi', apabila meninggallah seseorang sebelum mengerjakan salat sedangkan dia itu sudah bercita-cita, lam yaksam, niscaya tidak berdosa selama tidak dimenangi di atas sangkaannya akan kematian. Kenapa? Karena dosanya dengan sebab keluar waktu itu yang dipastikan. Jadi dosa keluar waktu salat, telah melakukan salat di luar waktu, ini yang pasti berdosa. Yang pasti berdosa. Makanya misalnya kita sekarang sedang sakit. Sakit yang menurut sangkaan kita itu tidak ada kehidupan lagi, sebentar lagi kita akan mati, tapi masih kita tidak melakukan salat. Kita tunggu sebentar lagi. Maka kalau kita tunggu sebentar lagi ternyata sebelum salat sudah mati, maka di sini dituntut salat kita. Jadi salat kita itu belum tertunaikan dan masih ditanyakan. Kenapa? Karena sudah ada kekhawatiran ataupun sangkaan kita akan mati, tapi tidak kita lakukan salat. Padahal sudah punya waktu untuk melakukan salat. Yang kan? Jadi pertibit semayang luar watan kunya pasti mendosa. Yang pasti. Yang kun kata. Namun anda pertibit luar watan kan dosa, apalagi murau-rau nak semayang fikir tu. Jadi kamu murau-rau hang kata lo. Menan contoh. Orang kawatan Syah nak semayang. Tamo watan tubuh kalau semayang Syah. Kai tamo watan tubuh kalau semayang Syah. Nyan menan tamo watan tubuh kalau semayang Syah nya kan dosa le. Nya kan dosa. Apalagi ahli tamo watan tubuh mentah ada perbuat kata tubuh tinggal lah ada perbuat lah. Atas semayang yang tinggal Syahnya. Betul. Makanya nyan dosa gara-gara watan dah pakai hal lain tu. Coba bayangkan, 5 ton yang kau likat tinggal semayang tu. Kau kan? 5 ton yang kau likat tinggal semayang kita ya, uranya galam tak kata ada semayang motor kau likat dumna trik kah? Dapat habis hotel lain kan untuk kata. Makanya pakai hotel lain dosa tapi. Dosa tapi. Tak pupuk sunat pun dosa. Tak semayang sunat pun dosa. Menyogola habis tak kata ada yang ketinggal. Maka semayang sah, semayang sunat tetap sah mendapatkan pahala. Salat sunat itu tetap sah mendapatkan pahala, tetapi pahalanya ditawakufkan dulu. Disimpan pada suatu tempat. Kalau kita sudah mengerjakan berarti kewajiban salat, semuanya salat yang wajib, barulah ini yang pahala sunnah ini diberikan. Makanya apa hukumnya? Termasuk kita itu salat tarawih, sedangkan kita itu masih meninggalkan salat yang wajib yang belum kita qada. Maka hukumnya mempergunakan waktu selain daripada mengerjakan kewajiban salat yang kita tinggalkan, hukumnya berdosa, haram hukumnya. Termasuk perbuatan melakukan salat tadi. Nanti jangan inti bak semayang tarawih berarti tak pegang hajat. Bak dua kedai kopi hajat. Kalau benar semuanya. Jadi untuk melakukan sunnah saja masih dilarang, apalagi melakukan hal-hal yang tidak ada sunnah sama sekali, bahkan perbuatan maksiat. Ini lebih haram lagi. Makanya ayyamun ra'sul malaka. Hari itu merupakan modal bagi kita. Maka uranya juga modal bagi kita. Maka modal kita tinggal Allah pakaikan modal yang besar ini untuk memperoleh laba. Makanya waktu yang Allah berikan itu merupakan modal yang sangat besar bagi kita. Kalau kita itu bisa mengelolanya, maka akan mendapat keuntungan. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka jangankan keuntungan, modal pun habis. Gaduh, habis puyangnya. Yang kau belum? Yang ingat. Jadi kan nyo nak bercita-cita apa pun bang? Nah. Makanya sampai Aisyah kan bawa watai. Beda ngurung tengok nak jaga, yang kibang nak cita-cita mudah-mudah nak dah. Ya kan?
Naurung yang kalau dapat hilang geliuh nak telom. Yang dikiban dengar Allah alam. Naurung. Kan? Dia dak pega tu bah. Kalau hilang geliuh kan kapunuh tu. Mia de gedi nak air geliuh mati tibi air geliuh luar kaula betul. Hana jaga kiban dengar. Kiban dengar nak fikir. Makanya ketika tanya ubut dapat dalam kitab Tambihul Ghafilin, ya kan? Atai kepegah pukul tengoknya juga merupakan mati. Betul, memang mati. Buktinya naurung hang jaga. Naurung hang jaga. Nanti seorang dahulu rote dengan cita-cita ini bukan termasuk dengan adenal hajat. Dan hajat. Adenal hajat walaupun hana hajat pun tak mesti. Maksudnya yang tidak hana dosa. Termasuk ada hajat. Yang penting baik sampai mengakhir sembahyang berakhir waktu. Karena petak akhir waktu sembahyang yang kata dosa ile. Dosa dak petak akhir mengakhirkan. Kan dosa nak sembahyang. Dosa dak mentakhirkan. Tapi menyukau luar waktu yang kabrak lawan dosa. Dosa meninggalkan. Kebeda je. Dosa mengakhirkan. Berarti kita melakukan salat di akhir waktu. Dosa meninggalkan salat. Atau meninggalkan salat adalah tidak melakukan salat pada waktu. Kemudian dosa meringan-ringankan. Ini lain lagi. Kita itu punya waktu. Tapi bukan kita lakukan salat di akhir waktu. Meringan-ringankan. Tidak ada odor apa-apa. Tapi kita tidak melakukan salat. Kita main-main dulu. Kita santai-santai dulu. Ini meringan-ringankan. Makanya walaupun ini bukan hal yang haram. Tapi hukumnya makruh. Kalau masih belum sampai kepada akhir waktu. Makruh. Kalilun kasir. Berarti bacut-bacut menjadi banyak. Maka melakukan perkara yang dimakruhkan terus menerus, maka dia itu akan menjadi perkara yang tidak baik. Intinya meremehkan perkara makruh adalah berdosa. Melakukan perkara makruh tidak berdosa, tapi meremehkan perkara makruh dosa. Nah, pertanyaan? Nyoh tu li nak kena. Jadi dia sembahyang kamu tuntut. Kadang-kadang hanya menduduki pada membuat sembahyang hari-hari juga. Ketika kita itu meninggalkan salat bertahun-tahun, 20 tahun bahkan 30 tahun. Berapa salat yang mesti kita katakanlah sampai hati kita puas yang bahwasanya kita itu sudah habis mengadakan salat. Ya kan? Kita punya utang sama orang, tapi kita itu tidak tahu lagi. Orang yang tempat kita minta utang tidak tahu juga. Berapa kita bayar? Bayarkanlah sepuas hati kita selama belum hati kita itu yakin yang maksudnya hutang kita sudah terbayar, maka bayarkanlah selalu. Walaupun sudah lebih daripada kadar hutang. Kan sering. Ada orang yang terkejut kan, mesti hanya hutang. Kejut. Jangan tinggal kan, hari catat. Yang orang yang hutang, mana kena ingat hutang kan. Cik orang bayar hutang. Waktu kau taubat, mungkin bayar tu. Kayak aku dikir ya. Tengok taubat kena bayar. Waktu kita yang. Ya kan? Waktu kita yang. Hai, ilung padu melung nak hutang padu. Home. Mairah ada hana yang padu bayar. Baik ya yang ni. Sang, padu sang 10 ribu. Ngan sang 10 ribu. Alah sang 10 macam cok hang kemah ya. Cok sang masih tu yang tu cai dia. Untuk cok kehati-hatian. Lagi contoh mana? Hai, misalkan kita itu di kantin. Kan sering makan kuih. Ketika kita makan kuih, sekrek, 2 krek, 3 krek, hana lalai pada bergabah. Hana tinggal le padu krek kau dia bayi padu krek dah tinggal le. Nyan berarti jangan ju yang lebih le. Padu itu yo berarti sang 5 krek, ngan sang 6 krek, makan 6 bayi bet 5. Kaji piu. Yang nak lagi kaji piu. Ya kan? Kah? Bagaimana halnya dengan kita yang sekarang berada yang selalu bermuamalah dengan berjamaah subuh makan 5 waktu. Apakah waktu yang telah ditentukan oleh Dayak mempermadai untuk cita-cita kita pribadi ataukah tidak? Peraturan. Intinya peraturan. Dia kena peraturan mesti. Nawate mesti contoh luhur puasa kan kan? Nawate luhur puasa. Puasa berarti yang kazan mesti contoh. Berarti memang inan untuk berjamaah. Maka menyo berjamaahnya memang hana gepegah mengenai tentang mesti cita-cita masalah berjamaah. Jadi nyo bak diri tak mawate sebab sembahyang tak mawate. Ya kan?
Sebab sembahyang temu wate. Syarat sembahyang temu wate. Maka bak syaratnya dikutikakan syarat kadente na masyrut. Maka masyrutnya hana ada pebut ilai kiban cara nyo yang payah benar cita-cita untuk masalah peraturan bunuh hanja nyan sama lagi ke berah bunuh di awal kita yang menan kabalek tanya ta nit dalam hati yang bahwasanya akan terpebut ubena kewajiban. Maka apakah berlakunya untuk seluruhnya sampai hari ini? Tidak. Makanya menan bak pun kan, bak pun balik. Contoh, seorang perempuan ketika dia berumur 9 tahun maka keluar haid. Putus darah haid maka dia sudah balik. Ketika dia balik, maka kita itu wajib bercita-cita yang bahwasanya kita akan melakukan seluruh kewajiban pada waktunya dan tempatnya. Apakah setelah kita bercita-cita secara umum seperti itu, ketika masuk waktu salat, misalnya hari ini, kita itu tidak perlu bercita-cita lagi untuk melakukan salat dalam waktu? Maka mesti juga. Karena jihana berlaku dari ikut. Jangan hanya pun tagai. Makanya wajib bercita-cita long. Jihana pengaruh je menol tagai. Kupu cita-cita yang aku. Seandainya mati segala anda pebut, beda dosa. Jangan tagai. Lain ada pertanyaan? Yang mengenai istighfar yang barusan ditanyakan oleh tulisan, apakah istighfar tersebut semata-mata mentakhirkan solat daripada waktunya dengan ada cerita, ataupun istighfar di sini maknanya ialah istiza, iaitu menganggap remeh sembahyang dengan makna meremehkan. Sebenarnya itamong dalam hal umum meremeh-remehkan mengenai tentang perkara agama, urusan agama, walaupun perkara itu bukan dosa ketika kita tidak melakukannya, tetap hukumnya berdosa. Makanya begini, meninggalkan perkara sunnah tidak berdosa. Meninggalkan perkara yang disunnahkan untuk kita lakukan tidak berdosa, tetapi meremehkannya berdosa. Maka intinya meremehkan ataupun meringan-ringankan tadi ini yang berdosa. Seolah-olah yang sunnah ini tidak perlu. Padahal yang sunnah ini merupakan taat. Taat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Berarti kita mau secara keseluruhan. Mesti contohnya je. Kena tanya biasa urung ba. Lah waktu sembahyang ni arti. Ya kan? Tajuk 32 mana? Yang terus-menerus kagak tapi yang kagak anggap meremehkan. Walaupun memang secara hukum pun muasak je, meluasi. Hana mesti sembahyang bak wate, tapi gara-gara buno ba Allahnya kesibukan dan taputan Allah tapi ya. Hinalah berdosa dia. Maka jika letak dosa yang hana kita sadari. Kan yang bahaya meremehkan perkara-perkara yang wajib dan sunnahnya suul khatimah dia. Ya kan? Soalan, hanya tak kalau. Kajian lah. Wallahu a'lam bishawab. Kajian turun dulu.